Kisah nyata aku dan ayah tiriku. Nama dan tempat disamarkan untuk menjaga privasi. Mari kita mulai ceritanya. Namaku Chessy, umurku sekarang 17 tahun. Aku tinggal di ibu kota. Ayah dan ibuku bercerai saat umurku 7 tahun. Saat itu, aku belum mengerti betul apa itu perpisahan. Aku tinggal bersama ibuku. Ibuku pekerja keras dan single mom yang sangat aku kagumi. Dia melakukan yang terbaik untukku. Hingga setahun kemudian, ibuku menikah lagi dengan seorang pria. Di awal kenal, dia sangat baik. Aku pun sangat suka dan menerima dia menjadi ayahku. Kehidupan kami layaknya seperti keluarga lain. Tidak ada hal yang aneh. Dari pernikahan ibuku yang kedua, lahirlah 2 adikku. 1 laki-laki, 1 perempuan. Aku sangat menyayangi adik-adikku. Bertahun-tahun kemudian, aku tumbuh menjadi remaja. Ibuku semakin sibuk dengan pekerjaannya, sehingga kami jarang ada waktu untuk mengobrol. Ibuku juga melarang aku bertemu dengan ayah kandungku. Aku tidak tahu alasannya. Untuk sekedar teleponan dengan ayahku, aku harus sembunyi dan jangan sampai ibu tahu. Karena kalau ketahuan, aku dimarahi dan nomornya dihapus juga diblokir. Aku jadi pribadi introvert dan tidak boleh keluar dari rumah selain ke sekolah. Aku merasa terkekang dan sedih. Hingga kejadian itu menimpa aku. Aku yang pendiam dan tidak berani mengadu harus mengalami pelecehan dari ayah tiriku. Aku tidak sadar kalau selama ini diperhatikan dengan ayah tiriku. Dia mengintipku ketika mandi, berusaha memegang area sensitifku dan banyak lagi. Seperti menarik tanganku dan diarahkan ke alat vitalnya, meraba tubuhku ketika aku tidur. Aku selalu melawan, menendang dan memukul. Saat itu aku berusia 15 tahun. Karena takut dengan ancaman dari ayah tiriku, aku tidak berani mengadukan hal itu. Sampai kejadian ini terjadi berkali-kali. Aku memendam semuanya sendiri. Hingga sahabatku menyadari kenapa aku agak berbeda dari biasanya. Aku pun menceritakan apa yang terjadi denganku. Dia menyarankan aku harus cerita dengan ibuku, karena ini bukan masalah sepele. Akhirnya setelah 5 bulan dilecehkan, aku berani bicara dengan ibuku. Tapi ibuku tidak percaya denganku. Dia justru menuduh aku yang menggoda ayah tiriku. Pupus harapanku mendapat perlindungan dan pembelaan dari ibuku. Aku malah disalahkan karena tidak berpakaian sopan. Padahal aku pakai baju dan celana panjang setiap hari untuk menjaga diriku dari ayah tiriku. Aku sangat kecewa dengan ibuku. Dia lebih percaya dengan suaminya. Aku bingung harus mencari bantuan kemana. Ayahku menelpon. Dia tanya bagaimana kabarku. Aku jawab, aku baik-baik saja. Tapi ayahku tahu kalau aku sedang ada masalah dari nada bicaraku. Aku menceritakan semuanya. Ayahku ingin lapor polisi, tapi aku mencegah karena aku hanya sendiri di sini. Aku takut mereka akan memutar-balikan fakta. Aku menunggu besok saja ayahku datang dari Medan. Jam 12 malam ayahku sampai. Dia menjemputku secara diam-diam. Aku kabur dari rumah lewat jendela. Aku mengabari ibuku kalau aku bersama ayahku, agar dia tidak panik mencariku. Ayahku lapor polisi dan ayah tiriku ditangkap. Aku memberikan bukti rekaman video yang aku ambil diam-diam saat dia melecehkan aku. Dengan bukti itu akhirnya dia dijebloskan ke penjara. Tapi yang tidak aku habis pikir, ibuku tetap bersama dengan lelaki biadab itu. Dia sama sekali tidak marah atau menceraikan pria itu. Mungkin ibuku sangat kecintaan dengan laki-laki itu sehingga dia tidak peduli denganku. Saat sidang pun ibuku membela pria itu, bukan aku. Sejak saat itu, aku tinggal bersama ayahku. Aku tidak mau pulang ke rumah ibu kalau dia masih bersama pria itu. Aku masih sangat kecewa dengan ibuku, tapi aku sayang dengannya. Aku tidak mau seperti ini, tapi saat ini aku masih butuh waktu. Menurut kalian, hukuman penjara berapa tahun yang pantas untuk pria biadab seperti itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan.